Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kemarin udah sempat respon di Instagramku tentang bisnis ya. Nah, ini beberapa pertanyaan dari kalian. Yang pertama dari Yuda_ND. Kak, aku pengen bisnis sesuai dengan passionku, tapi meski kendalaku ada di modal mas. Nyuwun sarani. Oh gitu. Jadi bisnis itu nggak perlu modal. Satu. Contohnya apa? Yaitu aku selalu bahas tentang dropshipper. Bisnis itu nggak perlu modal. Contohnya dari pengalamanku sendiri. Dulu aku mau memulai bisnis, aku bingung. Aku mau jajan aja, nggak ada duit. Gimana mau mulai bisnis? Nah, karena dulu aku suka beli baju dan lain-lain, aku menganggap kalau wah gimana ya kalau misalkan aku tuh bisnis baju aja gitu kan. Habis itu aku main Instagram. Dulu aku udah mulai main Instagram. Aku searching tuh Instagram soal baju. Paling enggak kan aku paham dulu karena passionku itu memang aku suka baju. Akhirnya wis tak dolwe lah baju ini. Aku beli dulu di Instagram, cari yang paling murah dulu. Caranya order gimana, paling enggak kamu tahu sistemnya itu seperti apa dulu. Ordernya dari Instagram kayak gimana, seperti apa. Nah itu terus akhirnya kamu tahu, oh ini misalkan barang ini tak jual lagi ke temanku, itu masih bisa cuan nih, tak cuan nih misalkan 20 sampai 30 ribu. Dan itu pun kamu nggak perlu modal, kamu buka aja sistem PO, pre-order. Misalkan kamu ambil gambar aja di Instagram, kamu ambil gambar, kamu jual dengan sistem pre-order. Misalkan ada orang yang beli, suruh DP dulu setengah atau suruh bayar full dulu, baru barang udah sampai, gitu aja. Itu jadi kalian nggak perlu modal, uang udah ada masuk, kamu transfer ke sana, akhirnya barang datang, kasih ke, kamu tinggal potong cuan aja. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ahmad Yosi_. Mas, aku mau nanya, yang harus dipersiapkan dan strategi awal berbisnis itu apa ya? Strategi awal untuk berbisnis itu, strategi itu mengikuti kalau kita udah jalan. Jadi kamu nggak bisa memikirkan strategi. Jadi akhirnya nanti kamu kalau memikirkan strategi boleh, tapi jangan yang terlalu lama. Ibaratnya kamu mau jalan terlalu banyak mikir, akhirnya nggak jalan-jalan. Akhirnya cuma di awang-awang, akhirnya nggak jalan. Yang penting kamu udah punya ide, misalkan kamu udah punya ide dulu, apapun ide yang kamu punya, yowis jalani dulu, gitu. Jadi kamu punya ide sedikit, langsung jalani. Nah, ketika nanti ada masalah datang, kamu langsung menghadapi itu tuh secara real, nyata gitu loh. Nah, secara tidak langsung nanti ide itu gimana caranya, secara tidak langsung kamu gimana caranya aku bisa menghadapi masalah seperti ini, gimana ya caranya. Kamu pasti putar otak di situ. Nah, itu baru bisa kebuka caranya gimana. Tuh. Oke, lanjut dari Adriana_Griel.a. Mas, bagaimana membuat tim untuk usaha? Bagaimana membuat tim untuk usaha? Kalau untuk memulai usaha, aku nggak pernah punya tim. Semua tak lakuin secara otodidak. Aku membuat tim karena sudah mulai kewalahan. Jadi semua itu nggak bisa tak handle sendiri. Misalkan aku fokus di bisnis A nih. Nah, aku fokus di bisnis A, aku biasanya tak handle sendiri. Semua udah mulai kewalahan karena misalkan permintaan barang lebih banyak dan aku nggak bisa nih tak handle sendiri. Nah, aku mulai membentuk tim gitu. Jadi ibaratnya tim itu tak bentuk gimana caranya permintaan masuk nggak mengurangi istilahnya apa ya, servisku ke pelanggan gitu. Dan positifnya lagi, ketika kamu sudah membentuk tim, pikiranmu itu jadi lebih kebuka lagi. Jadi kamu nggak manteng di situ terus. Akhirnya kalau misalkan timmu itu udah bagus, kamu bisa mulai mikir bisnis yang lain, mikir strategi yang lain kayak gitu. Lanjut dari Dewi Kiki. Belajar istiqomah dalam jualan menurut masjid gimana, Mas? Kalau istiqomah itu tergantung, pertama kamu memulai bisnis itu karena cuman untuk gaya-gayaan atau karena kamu punya target tertentu untuk berbisnis. Kalau kamu punya target
untuk berbisnis, kamu bakal istiqomah banget dalam bisnis itu. Misalkan kamu tadi namanya kan Dewi Kiki ya, cewek ya. Nah, Dewi Kiki cewek ya. Misalkan kamu jualan hijab misalkan. Nah, kamu jualan hijab itu kamu harus punya target. Gimana caranya target paling minim lah, sebulan aku harus bisa ngejual 10 hijab gitu. Kamu kan pasti ngepost tuh, gimana caranya aku bisa ngejual 10 hijab ini. Kok bulan ini masih 8, berarti kurang toh, bulan depan harus bisa 10. Kok 9, bulan depan harus 10 kok bisa 10. Kamu naikin lagi, upgrade lagi. Bulan depan aku harus bisa 15, bulan depan aku harus bisa 20, 25. Ya, istilahnya kamu bakal upgrade terus, itu kamu bakal istiqomah di situ. Oke, lanjut dari Brahman Tiara Putra. Brahman Arya Putra. Apa benar yang namanya startup itu lekat dengan mentalitas bakar duit? Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Apa benar startup itu mentalitas bakar duit? Tak jelasin dulu. Mentalitas bakar duit itu kita harus promo besar-besaran. Nah, ini mungkin si Brahman Tia ini dia udah mulai berbisnis ya dia ya. Jadi tahu. Kalau menurutku itu benar-benar sangat penting di startup. Karena nggak di startup pun, yang aku sendiri punya bisnis yang udah berkembang dan udah jalan, menurutku mentalitas bakar duit itu harus benar-benar dilakuin. Mau itu rugi atau enggak, yang penting wanita bersih. Misalkan dalam 1 bulan aku nge-spend uang 10 juta buat iklan, mbuh kuwi balik, mbuh kuwi ora, wanita bersih gitu. Tapi kamu itu misalkan kamu nge-spend uang 10 juta buat iklan itu, kamu bener-bener fokus sama uang 10 juta itu, iklannya arahnya mau kemana. Nek kamu udah fokus, iklanmu udah bener-bener kamu targetkan untuk pasarmu, kok jik masih bisa nggak tembus, berarti itu masih ada yang salah. Nah, itu kamu langsung cepet-cepet evaluasi biar kamu nggak down. Gimana caranya bulan depan kamu nge-expand uang untuk iklan dengan budget yang sama, itu udah bisa balik gitu. Ketika kamu udah nemuin nih, kamu udah nge-spend uang 10 juta buat iklan dalam 1 bulan, akhirnya kamu udah evaluasi, kamu udah nemu fokus pasarmu itu di mana, itu 10 juta itu nggak ada apa-apanya, pasti baliknya lebih. Akhirnya misalkan yang di bisnis startup, pasti investor itu udah mulai ngelirik kamu, udah mulai akhirnya invest ke kamu, itu udah bisa berkembang dengan sendirinya. Akhirnya spend iklan dalam 1 bulan bisa sampai 100 juta bahkan lebih. Itu memang harus, mentalitas bakar duit itu memang harus. Oke, lanjut. Moh Aisal _ cara Mas Mujib menghilangkan rasa malas saat baru akan memulai usaha, gimana ya Mas? Saran dong Mas. Kita harus misalkan melihat di sekitar kita. Kalau aku sendiri ya, dari pengalamanku, aku kebetulan orang di lingkunganku itu orang-orang yang ada di atasku. Jadi ketika aku malas, aku mikir, wah aku gak bakal widit nek aku malas. Aku bakal selalu di bawahnya mereka kalau aku malas gitu. Jadi itu yang selalu tak tanamkan dalam otakku dari dulu aku dari mulai berbisnis. Aku kumpul sama siapa yang ada di atasku, aku selalu punya pemikiran suatu saat aku bakal ada di atas mereka. Nah, itu secara tidak langsung mendorong gimana caranya kamu tetap selalu berusaha dapat profit, dan suatu saat kamu bisa di atas mereka. Dan itu selalu ke-upgrade ketika kamu ketemu orang baru, akhirnya ketemu orang baru, mungkin rekanan bisnis yang itu bos besar, akhirnya kamu punya pemikiran setiap ketemu orang baru, aku harus suatu saat harus ada di atasnya mereka tuh. Jadi nggak bakal males. Dari Nurul.Arifah, motivasi biar semangat berbisnis. Motivasi biar semangat berbisnis, yaitu sebenarnya hampir sama kayak yang malas tadi ya. Yang penting kamu punya target kedepannya, itu kamu mau menjadi seperti apa. Paling enggak kamu target profit dulu,
Misalkan kamu sekarang lagi bisnis apa nih, bisnis kaos misalkan, dalam 1 bulan kok aku belum punya penghasilan, gimana caranya ya biar bisa punya penghasilan. Kamu push terus. Cara nge-pushnya dengan apa? Kalau kamu mau jualan, ya kamu harus iklan gitu. Iklannya seperti apa? Yo kamu post di story, paling enggak kamu kasih tahu ke teman-temanmu cara nih aku jualan kaos lu, disupport toh, kayak gitu. Nah itu akhirnya ketika temanmu udah beli, kamu kan harusnya udah seneng dulu. Nah itu mungkin salah satu pemicu untuk kamu lebih semangat lagi dalam berusaha itu. Dari Pariski Suryo, gimana cara menentukan gaji pegawai? Cara menentukan gaji pegawai, lihat dari cara kerjanya, lihat dari pengalamannya, seproduktif apa, dan mereka itu menguntungkan nggak untuk perusahaan gitu. Dari Fajar dan Hasan, Mas aku pengen jadi pelaku bisnis dengan awalan jadi dropshipper, terus ngambil iPhone di tempat sampean, bisa nggak? Bisa banget, tak bantu. Dari Dek Seva, pengen tahu cara ngembangin bisnis Mas Mujib di iPhone sekarang 2013. Caranya, Ya. cara mengembangkannya, dari dulu aku fokus sama gimana caranya apa yang dibutuhkan customer itu selalu tak penuhi. Udah, itu kuncinya. Cara mengembangkannya pokoknya apa, kamu harus menjadi customer dulu. Kamu sebagai penjual, tapi kamu harus menempatkan diri sebagai customer. Sebelum kamu punya pegawai, kamu harus nemui dulu customermu seperti apa. Akhirnya kamu punya pengalaman banyak. Oh, customerku ini modelnya kok ini. Akhirnya kamu sadar langsung ketika kamu berjualan, kamu harus menempatkan diri sebagai customer. Jadi apa yang dirasakan customer, piye customer iso seneng, lah aku yang bakal mbok lakokke. Dari Eva Nabilau, Kak aku mau tanya, ketika kita udah komitmen dengan usaha kita, apa sih hal yang harus kita lakuin selanjutnya? Kalau kamu udah komitmen, kamu harus mikir iklan. Kalian yang untuk berbisnis ya, jangan pernah pesimis untuk bisnis kalian sendiri. Calon orang-orang sukses, calon orang-orang yang besar, kamu harus punya mimpi setinggi-tingginya. Mungkin bahkan kita cuman awang-awang tok, paling nggak kita harus punya mimpi itu. Ketika kalian udah punya penghasilan 2 juta, upgrade lah. Biar caranya itu iso untuk penghasilan 5 juta, 7 juta, 8 juta, 10 juta, 15 juta, 20 juta, terus push terus. Nggak ada yang nggak bisa, pasti kalian bisa. Gitu. Dari ADB Bagus, cara agar bisnis kita tetap survive di masa pandemi ini gimana bosku? Cara untuk survive di pandemi ini ya, ini pertanyaannya bagus sih. Cara untuk kita tetap survive, lakuin yang terbaik pastinya ya. Paling nggak kalau kamu masih punya pegawai, gimana caranya yo kamu tetap bisa bayar pegawaimu itu. Kalau bisa ya jangan tutup, karena memang pandemi ini memang ngefeknya memang ke banyak pengusaha sih. Ini memang benar-benar cobaan. Nah, caranya mungkin kalau misalkan memang di bidang usahamu itu kamu benar-benar udah mentok, ya carilah usaha yang sekarang lagi istilahnya masih bisa berjalan. Ya kamu buat masker, jualan masker, jualan hand sanitizer, jualan APD, kayak gitu nggak masalah. Yang penting kamu ada income masuk dan kamu harus siapin strategi untuk setelah pandemi ini selesai gitu. Dari Hilo.design, kalau bisnis desain produk cara membangunnya gimana ya Mas Mujib? Kita saran aja nih. Wah, desain produk itu enak banget sebenarnya. Desain produk itu karena sekarang eranya digital marketing, desain produk itu benar-benar dibutuhkan untuk banyak perusahaan ya. Jadi kamu tinggal promosiin aja tetap di Instagram, Facebook, YouTube, itu paling penting. Nah, cara beriklannya sendiri, kamu bikin aja portofoliomu, desainmu di Instagram seperti apa.
Itu kamu upload dulu, paling enggak sehari kamu bikin 3 desain, itu di-upload di Instagram, kamu promosiin dulu dari Instagram pribadimu gitu. Dari endol, ini 3 kali, Ella 2 kali. Cara biar kita nggak boros ketika belajar usaha Mas. Jadi ini ada beberapa tipe orang. Untuk awal kita memulai usaha terus kita dapat duit, itu menurutku boros ki wajar. Karena gimana nggak seneng kita bisa menghasilkan uang sendiri, kita bisa beli apa-apa sendiri gitu. Tapi jangan terlalu lama, jangan terlalu terlena. Intinya misalkan nih kamu dapat uang 5 juta, ya kamu harus save money 4 juta, kamu keluar 1 juta gitu, paham toh? Lebih banyak save money daripada buang duit. Dah. Dari Febrian RZKI__. Bagaimana cara ngadepin customer takon-takon jalur foto, jalur WA, berarti hilang. Nah, itu bukan target pasarmu, nggak apa-apa. Tetap lakuin hal yang sama, dalam arti hal yang sama itu ketika kamu udah nge-push customer itu, jangan pernah beranggapan customer itu tidak akan beli ataupun lari. Kita harus positive thinking, setiap customer yang tanya itu pasti akan beli. Gitu. Ketika customer itu kok delalahi Melayu, ya berarti itu bukan rezeki, bukan target pasarmu. Gitu. Dari NRM_Mubin, Bang ceritain tentang dropshipper, caranya bagaimana dan untuk pemula. Saya tertarik sama dropshipper. Kalau untuk dropshipper itu kalau dijelasin nanti panjang banget. Mungkin itu nanti di konten berikutnya kita bahas tuntas caranya gimana kalian menjadi dropshipper dan langsung menghasilkan uang. Insya Allah dalam jangka waktu 1 bulan kalian menjadi dropshipper itu kalian udah bisa dapat duit. Nanti aku tak bikinin konten sendiri. Tapi subscribe dulu guys. Subscribe dulu bro. Dari Abrifat_GP, bagaimana cara saya membangun rasa percaya diri dalam berbisnis? Soalnya basic keluarga saya tidak ada satupun yang berbisnis. Percaya diri itu modal utama. Caranya gimana? Kamu harus punya mimpi tinggi-tingginya untuk bahwa kamu itu bisa memulai, bahwa kamu itu bisa menjadi apapun yang kamu mau. Misalkan kamu mau menjadi bisnismen terkaya di dunia, kamu harus benar-benar optimis kalau kamu itu bakal bisa ngelakuin itu semua. Paling kan tiba-tiba nih yo jadi paling sugih sa Indonesia kan wis bagus toh. Soalnya nggak perlu menurutku menjadi seorang pebisnis itu nggak perlu lihat backgroundnya harus punya bisnis dulu terus nanti kamu juga harus jadi pebisnis, itu enggak. Paling enggak kamu mungkin nonton film soal bisnis, nonton film soal bisnis, terus kalau bisa kamu punya teman lingkungan yang orang-orang pebisnis. Nah itu secara tidak langsung nanti kamu punya nilai percaya diri yang lebih. Yang terakhir dari Sipaul_00. Cara mendapatkan barang yang murah gimana ya Bang? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkannya? Cari toh. Cara mendapatkan barang yang murah yuk cari. Kamu cara mendapatkan barang yang murah tapi kamu cuman dipikir toh, ya kan nggak bisa. Misalkan kamu udah, misalkan ya dari pengalamanku, dari aku jualan iPhone. Aku jualan iPhone gimana caranya dengan aku modalku segini tapi aku masih bisa jual. Seiring berjalannya waktu akhirnya aku menemukan distributor yang istilahnya bisa paling murah gitu. Jadi nggak bisa kamu memulai bisnis langsung untuk supplier yang paling murah, ya nggak bisa. Itu semua proses, butuh proses. Kamu harus memulai dulu. Intinya kamu sekarang udah berusaha misalkan cari dapatnya yang harga sekian, ya gimana caranya kamu memaksimalkan. Kamu udah modalnya misalkan modal 5.000 itu kamu masih bisa jual seharga 6.500 atau 7.000. Nah suatu saat dengan prosesnya itu kamu bakal nemuin yang harganya 1.000, 2.000 kayak gitu. Itu semua butuh proses, nggak bisa langsung kamu memulai langsung dapatnya modal yang paling rendah gitu. Ini paling terakhir sekali lagi,
Udah ada rencana buka cabang mas? Buka cabang nanti kita bakal buka di Kudus sama di Pati insya Allah. Dan di Semarang satu lagi. Oke, segitu dulu. Untuk konten berikutnya mungkin kalian bisa komen di bawah dulu apa yang mau dibahas secara detail. Misalkan nih kayak tadi soal dropshipper mas, gimana caranya, atau tadi mas dari kamu memulai awal usahamu itu seperti apa, bisa, atau mungkin kamu nanti lewat komen di bawah aja apa yang mau dibahas. Mungkin soal mas bikin konten intinya soal motivasi aku, intinya soal tentang cara beriklan, atau soal dropshipper atau reseller atau distributor, nah gitu aja. Jadi kalian nanti bisa langsung komen, biar kalian nggak ketinggalan. Jangan lupa juga subscribe, bantu video ini dengan cara like, share ke teman-temanmu, biar semoga konten ini bisa bermanfaat bagi kalian. Aku pingin konten-konten seperti ini bisa memotivasi kalian semua, dan aku pengen semakin banyak young entrepreneur, pengusaha muda yang ada di Semarang. Terima kasih. See you.